Dalam video ini kita akan mengeksplorasi apa yang merupakan singkatan dari Bluetooth Low Energy Chip ESP32 hadir tidak hanya dengan Wi-Fi tetapi juga memiliki Bluetooth dan Bluetooth Low Energy. Dalam video ini kita akan membahas dasar-dasar Bluetooth Low Energy, terminologi yang dapat diandalkan dan interaksi server dan klien. Bluetooth adalah standar teknologi nirkabel untuk bertukar data dalam jarak pendek seperti Wi-Fi. Bluetooth juga beroperasi pada 2,4 GHz. Bluetooth digunakan dalam banyak aplikasi berbeda yang memerlukan komunikasi dan kontrol. Nirkabel seperti transmisi audio 12 telepon adalah komunikasi mobil antara peripheral dan PC, mentransfer data antara perangkat. Berkemampuan Bluetooth dan banyak perangkat aplikasi lainnya menggunakan Bluetooth dalam komunikasi point-to-point yang memerlukan koneksi berkelanjutan untuk mengirimkan data. Singkatnya, Bluetooth Low Energy BLE adalah varian hemat daya dari Bluetooth. BLE adalah aplikasi utama adalah transmisi jarak pendek dari sejumlah kecil data dan ditujukan untuk aplikasi berdaya sangat rendah yang menggunakan sel koin dan seperti Bluetooth yang selalu aktif, tetap dalam mode tidur terus-menerus kecuali ketika koneksi dimulai. Hal ini membuat konsumsinya sangat rendah. Daya fitur ini sangat berguna dalam komunikasi mesin ke mesin karena Anda dapat memiliki perangkat kecil yang ditenagai oleh baterai yang tahan lama. Hal ini menjadikannya sempurna untuk aplikasi yang perlu bertukar data dalam jumlah kecil secara berkala seperti dalam perawatan kesehatan, pelacakan kebugaran, beacon keamanan dan industri otomasi rumah. Anda dapat membuka tautan ini dan melihat tabel ini untuk menganalisis lebih detail perbedaan antara Bluetooth dan Bluetooth Low Energy. Mari kita mulai dengan contoh praktis. Dengan Bluetooth Low Energy ada dua jenis perangkat, server dan klien. Untuk contoh ini ESP32 bertindak sebagai server dan smartphone sebagai klien. Perhatikan bahwa ESP32 Anda dapat bertindak sebagai klien atau sebagai server. Hal yang sama dapat dikatakan pada smartphone dengan melihat ke server mengiklankan keberadaannya sehingga dapat ditemukan oleh perangkat lain dan berisi data yang dapat dibaca klien. Klien memindai perangkat terdekat dan ketika menemukan server mencarinya pemilihan extract dan mendengarkan data yang masuk. Ini disebut komunikasi point-to-point. Di sana juga ada kemungkinan skenario lain di mana BLE dapat digunakan, misalnya dalam mode siaran. Server mengirimkan data ke banyak klien yang terhubung atau dalam jaringan mesh di mana semua perangkat terhubung. Ini adalah koneksi banyak ke banyak. Meskipun siarannya dan pengaturan jaringan mesh dimungkinkan untuk diimplementasikan, mereka dikembangkan baru-baru ini sehingga tidak banyak contoh yang diterapkan untuk ESP32 saat ini. Jadi kita akan menggunakan komunikasi point-to-point sebagai contoh kita sekarang. Mari kita lihat. Beberapa istilah penting dalam BLE. G80T adalah singkatan dari atribut generik dan mendefinisikan struktur data hierarki yang diterapkan pada perangkat yang terhubung. Ini berarti bahwa GATT mendefinisikan cara dua perangkat BLE mengirim dan menerima pesan. Standar tingkat teratas dari hierarki adalah suatu profil yang terdiri dari satu atau lebih layanan. Setiap layanan mengandung setidaknya satu karakteristik atau bisa juga mereferensikan layanan lain. Karakteristik tersebut selalu dimiliki oleh suatu layanan dan disitulah aktual yang terkandung dalam kesalahan adalah kunci dari karakteristik tersebut selalu memiliki dua atribut deklarasi karakteristik yang menyediakan metadata tentang data dan nilai karakteristik. Selain itu, nilai karakteristik dapat diikuti oleh tulisan suci yang selanjutnya memperluas meta yang terkandung dalam deklarasi karakteristik. Setiap karakteristik layanan dan skrip memiliki UIV baru. Pengidentifikasi unik secara universal. UIB baru adalah nomor 120 bit yang unik. Terdapat UU4 yang dipersingkat untuk semua jenis layanan dan profil yang ditentukan dalam C yang merupakan grup minat khusus Bluetooth. Tetapi jika aplikasi Anda memerlukan UIB-nya sendiri, Anda dapat membuatnya menggunakan situs web generator WID. Ini ringkasnya. WID digunakan untuk mengidentifikasi informasi secara unik, misalnya dapat mengidentifikasi layanan tertentu yang disediakan oleh perangkat Bluetooth. Anda dapat menjelajahi halaman ini yang menyediakan layanan lebih standar. Juga dimungkinkan untuk membuat layanan lain yang tidak terdapat dalam daftar ini. Mari kita ambil lihat layanan baterai. Layanan baterai digunakan di sebagian besar perangkat BLE bertenaga baterai untuk menunjukkan tingkat baterai saat ini dalam persentase. Hal ini memungkinkan aplikasi yang terhubung ke perangkat BLE tersebut untuk langsung mengetahui tingkat baterai terlepas dari pabrikannya, karena mereka menggunakan IB layanan unik yang mengacu pada level baterai seperti yang telah kita lihat sebelumnya.
Setiap layanan dapat memiliki satu atau lebih karakteristiknya adalah nilai data yang ditransfer antara klien dan server. Layanan baterai memberikan karakteristik level baterai yang mengembalikan level baterai sebagai persentase dari 0 hingga 100%. Jadi jika Anda memiliki perangkat dengan baterai ponsel cerdas Anda yang terhubung